orang kerabat saya bikin acara ya di rumahnya, minta penceramah gitu kan, ngundang saya gitu kan. Saya bilang saya belum bisa. Ya, pemirsa yang rahmati Allah, alhamdulillah udah buka puasa ya. Saya dengan Pak RT sebelah saya ini ya, dengan warga sekitar, dengan tim Marawis dan anak-anak yang istimewa ada di Yatim. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah semuanya. Kalau saya biasanya buka puasa ya, batalin dulu ya, sekedar minum sama makan kurma ajwa, kurma sunnah, kurma nabi ya. Udah biasanya terus sholat maghrib ya, terus makan berat gitu kan. Karena kebiasaan dari kecil sebenarnya gitu kan, makan berat gitu. Nah ini udah nyala nih, makan berat. Tapi makin kesini makin dewasa, udah punya anak gitu kayaknya. Gak kayak waktu kecil ya, langsung makan berat sih oke gitu kan. Sekarang harus makan ringan-ringan dulu, habis sholat santai-santai baru makan berat. Kadang agak nanti saya malah, kalau lapar banget tuh baru jam 9-an gitu ya, setelah sholat taraweh gitu. Jadi tergantung kebiasaan sih, nggak ada masalah. Yang penting harapannya mudah-mudahan puasa kita terima oleh Allah. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, ya sekedar menu sederhana, ada bakso, tapi ini semua bikinan sendiri mayoritas ya. 90% kita bikin sendiri, dan ada juga dari tetangga kita, alhamdulillah ya, guyup ya, untuk es buahnya dari tetangga gitu ya. Bakso itu bikin sendiri gitu. Ya. Ini ada lagi nih. Ada apa nih? Ada urap, ini bikin sendiri. Ada bakwan, ada ayam. Ini ada rendang buntut ya. Rendang buntut sama ati sapi ya. Ini ada sate. Jadi ini bikin sendiri spesial. Ya, mudah-mudahan berkenan. Ya ini semua sendiri kecuali sate ya. Yang lain ini sendiri semua. Urap dan lain-lain. Kenapa? Berapa lama? Kemarin saya belanja sama istri ke pasar, belanja gitu kan ya. Itu giling daging sendiri, daging bakso ya. Terus ini juga belanja saya sama istri buntut ini ya, gitu kan. Ini rendang buntut nih spesial, harus coba nih. Silakan. Gitu ya. Ini memang tradisi kalau buka puasa bareng-bareng orang-orang itu ada di sini atau gimana? Saya sama istri ada inisiatif sendiri sih gitu kan, untuk bikin ini ya. Ini ada rendang buntut gitu kan dan lain-lain. Ya bakso ya, jadi intinya harus ada makanan pembuka ya, buat batalin juga. Terus berikutnya makanan ringan, makanan berat, sama makanan penutup sih gitu. Dari segini banyaknya menu yang favorit dari Mas Hori ini apa? Oh ya, kalau dari saya ini sih rendang buntut ya. Ini spesial bikinan orang rumah ya, bikinan istri ya gitu kan. Beberapa kali kita bikin dan emang enak sih gitu ya. Jadi rendang buntut sapi, biasanya kan daging gitu kan, kita bikinnya buntut. Menarik. Makan nanti setelah sholat berarti. Ya, kenapa? Makan setelah sholat kalau makan berat. Ya kalau makan berat saya setelah sholat, tapi kalau tamu-tamu mau makan duluan silakan gitu kan. Terus kan gantian ya di rumah ya kita untuk apa mobilitas orang sholat juga kan gantian gitu. Itu sih dari saya. Oke, makasih. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita terima oleh Allah. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, kita udah sholat berjamaah bareng, tadi batalin juga sebelum sholat ya maghrib. Udah buka puasa alhamdulillah, dan sekarang saatnya kita makan berat, mudah-mudahan ibadah puasa kita terima oleh Allah ya. Makan berat. Ya ini ya, tadi tamu-tamu udah pada ngambil juga ya. Tadi ada sate ya, nasi tentunya ya, terus ini ada buntut ya, rendang buntut bikin sendiri ya, sama ati sapi. Ini ada ati sapi juga ya, dan ini ada ayam goreng, ada bakwan ini bikin sendiri juga, terus ada urap ya, gitu kan ya. Ya intinya makanan rumahan lah semuanya. Istilahnya saya sama orang rumah gitu kan ya, emang suka masak gitu kan. Jadi kita usahain masak sendiri semua kan, lebih berkesan biasanya. Lebih seru juga prosesnya. Itu sih. Ayo kita makan ya. Sambil pegang ini. Ya alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita udah sholat, batalin puasa, udah makan berat ya sama-sama semuanya ya. Dari tamu, tetangga, Pak RT, terus anak-anak istimewa, anak-anak yatim ya setempat sekitar saya, anak binaan saya selama ini. Sering mereka ke rumah saya gitu kan ya. Bukannya so ini itu, dulu saya mikirnya punya anak didik yatim itu dari 2010 saya, dari sebelum menikah. Bahkan pengajiannya rutin seminggu sekali. Saya syuting keluar kota pun, bahkan lagi ada acara misalnya diundang ke Malaysia atau Brunei, itu tetap jalan ya. Saya minta tolong ada pegawai rumah lah ya. Karena saya mikir gitu kan, amalan ibadah saya
sendiri belum tentu diterima semuanya. Saya tuh butuh pegangan dan saya mencari pegangan apa ya, amalan apa ya. Nah, salah satunya kan Nabi mengatakan bahwa kalau kita sayang kepada anak yatim seperti jari telunjuk dan jari manis kelak di surga. Jadi akhirnya saya rutinkan untuk mengasihi ya atau menyayangi adik yatim itu seminggu sekali. Dan ini di lingkungan saya di Jakarta Timur ini juga seperti itu. Tentunya banyak, bukan hanya saya gitu kan ya, untuk sayang kepada adik yatim. Jadi ini salah satu hal yang wajib kita lakukan ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita memberikan perhatian ke mereka gitu kan. Bukan hanya uangnya, tapi memberikan support secara mental maupun doa ya. Tentunya ada data kadang-kadang Pak RT menyampaikan, Mas ada nambah lagi nih 2 anak yatim karena bapaknya baru aja wafat gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa gitu. Ya seperti itulah. Jadi mohon doanya mudah-mudahan berkah. Total berapa sekarang? Total sebenarnya sekarang udah 14 ya. Tapi yang hadir ini katanya tadi totalnya kurang lebih ada 8 ya. Termasuk ada mohon maaf yang janda juga atau duafa itu kita juga kasih beri ya. Tentunya bukan uang yang dari saya, tapi ini hanya istilahnya menyalurkan aja lah ya dari rezeki yang kita dapat. Tentunya itu ada haknya mereka. Dan juga banyak saya biasanya menyalurkan itu, kadang saya posting di Instagram. Terima kasih kerabat saya, donatur yang nggak minta disebutin namanya, itu kan banyak ya. Ada pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan-pimpinan kantor yang kadang, Mas Solidi nitip dong punya anak yatim ya, tahu gitu kan, dari ngobrol, dari ketemu gitu kan, nitip ya, nitip aja gitu kan. Jadi saya kadang menyalurkan aja, kadang dari selain dari adalah harta atau rezeki sedikit dari saya juga kadang menyalurkan doang. Jadi perantara aja buat adik yatim ini, gitu. Nah, oke. Pak Yati nggak mau, sini nggak mau. Nanti saya kasih juga ya. Aku di sini ya sama Syaiman. Mana dua apa ya? Aku ceritanya jadi aktingnya ya. Ya, jalan di sini saling mama juga. Kalau mau bungkus silakan ya. Terima kasih ya. Apa aja nih Mas tadi rangkaian? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holidi asal di dalam. Alhamdulillah hari ini saya telah menyelenggarakan tasyakuran kecil-kecilan ya, dalam rangka mengajak tetangga untuk bukber ya, buka puasa satu. Kedua, pas kebetulan dapat arisan warga warga komplek kecil ini gitu ya. Jadi sekalian bukber. Terus ya sekalian saya ngundang anak-anak spesial, anak-anak yatim ya dari RT setempat ya, Pak RT-nya juga saya undang juga, yang biasa saya bina ya selama ini, seminggu sekali ketemu di rumah saya, pengajian dan lain-lain gitu kan. Jadi alhamdulillah lah gitu kan ya. Terus mengundang beberapa tokoh masyarakat sekitar ya. Jadi intinya ramah tamah aja sih sebenarnya. Dan juga kita mau mudik kan ya di hari Rabu pagi ya. Jadi sekalian minta pamit izin nitip-nitip rumah dan juga apa istilahnya, nitip-nitip rumah dan juga minta doa. Mudah-mudahan dalam perjalanan mudik diberi keselamatan oleh Allah. Tapi memang ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari atau gimana? Ya, jadi info dari istri kalau Mas dapat pengajian atau arisan gitu ya, kita di bulan puasa gitu kan, mau tanggal berapa silakan. Tapi ya, akhirnya kita ngambilnya di akhir ya, akhir Ramadan di tanggal 16 ini gitu ya, untuk ngadain acara buka puasa di rumah sambil ramah tamah juga, karena ini tetangga-tetangga juga pada sibuk kerja ya. Jadi dalam kesempatan ini sekalian ketemu silaturahim sebelum Lebaran. Habis itu kan Lebaran pada mudik, ketemu lagi mungkin ya di bulan Syawal tentunya ya, setelah kantoran lagi seperti itu. Ini sebagai quality time juga berarti sama keluarga gitu ya. Karena apa ya, Ramadan ini memang banyak jadwal juga di luar, terus jadi agak kurang waktu gitu. Iya betul sekali. Jadi istri atau ibunya anak-anak memang udah ngomong ke saya, Mas kosongin jadwal mau tanggal berapa gitu kan ya. Oh ya, istri saya ngomong kalau tanggal 16 ya udah, tanggal 16 saya kebetulan sorenya kosong. Pagi tadi subuh saya masih ngisi acara di Cilengsi ya, di Cibubur.
ngisi acara subuh di iktikaf di masjid gitu ya. Puncak acara iktikaf malam 25. Itu kan pulang sampai jam 8 langsung isi Zoom saya sampai jam 12 ya. Ngisi acara juga, acara sekolah, sebuah sekolah lah. Undang saya ngisi Zoom materi tentang dakwah di dunia entertainment atau dakwah di dunia film. Dan ya istirahat bentar, siang, sore udah siap-siap bikin acara. Terus ya alhamdulillah, makasih atas supportnya pemirsa yang dirahmati Allah semuanya. Acaranya berjalan dengan lancar ya, dan ada tendanya unik juga, bukber ya ada tendanya gitu kan. Komen tetangga saya, acara bukber warga aja Mas Holidi sampai bikinin kita tenda loh, kita harus datang loh gitu kan. Kita dispesialin lah sebagai tamu. Ya iya Pak, makasih. Saya pertimbangan dengan istri kenapa pakai tenda kan gitu kan, karena satu khawatir hujan gitu ya. Jadi terus kedua orang yang sungkan masuk ke dalam rumah gitu ya, sungkan masuk ke dalam rumah biar di luar gitu, misalnya bapak-bapak ibunya kayak tadi kan ibu-ibunya di dalam gitu ya rumahnya juga kecil cuman segini aja gitu kan, jadi kita perlu tenda gitu kan, orang kira kayak bikin hajatan besar gitu kan, udah apa nih tapi ya dalam rangka memuliakan tamu ya gitu kan. Terus makanan ya kita spesialkan, kita bikin sendiri beberapa, bahkan 90% ya kita bikin sendiri, 10%-nya ya ada yang beli dari luar sekedar kue-kue, dan juga ada yang dari tetangga juga, namanya juga arisan ibu-ibu warga ya, ada yang bikin es buah tadi itu dari tetangga gitu sih. Tradisi keluarga Mas Odi sendiri seperti apa sih Mas dalam hal buka bersama gitu, buka bersama, buka puasa bersama? Iya, di bulan Ramadan ini saya sempat masuk FTV ya, sinetron Ramadan sekali. Terus berikutnya acara off-air padat ya, ngisi kajian duhur, itu beberapa kantor di Jakarta. Bukber ya, buka puasa sekolah, sanlat ya, gitu kan, yang nginep di sekolah, saya ngisi kajian sebelum buka puasa itu jauh-jauh juga gitu ya. Terus sempat ngisi di acara Wali Kota Jakarta Selatan ya, sama Pak Mujirin ya, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan sama istrinya. Terus ada Ibu PLT DKI Jakarta juga hadir. Jadi memang full padatnya. Kalau ditanya tradisi, ya istri dan anak-anak udah paham kalau ayahnya bulan Ramadan pasti sibuk. Kalau nggak syuting sinetron ya full ngisi acara off air gitu ya, ngisi acara off air gitu kan. Jadi ini dia ini. Makanya ada hari-hari yang memang saya kosongkan. Misalnya kosong nggak ada acara, ya udah memang benar-benar kosong. Kemarin hari Sabtu jam 10-an, jam 11-an pagi tiba-tiba ada dua pihak yang telepon, satu perorangan orang kerabat saya bikin acara ya di rumahnya, minta penceramah gitu kan, ngundang saya gitu kan. Saya bilang saya belum bisa gitu kan, jadwal hari ini beliin baju anak-anak lebaran. Terus sekolah juga gitu, ada salah satu sekolah ya di Condet gitu kan, dadakan juga nelpon minta ngisi acara bukber gitu kan. Saya bilang, wah mohon maaf Pak Ustadz, saya ngisi jadwal hari ini tuh dengan bersama quality time ya, itu kan bersama anak-anak pengen beli baju lebaran, saya bilang seperti itu kan. Karena memang saya sih nggak konsep dari kecil itu harus lebaran baju baru ya, tapi anak-anak saya kan ini perempuan, kalau saya cowok mah cuek dulu sampai ibu abah saya, kamu nggak beli apa-apa nih yang baru apa, nggak usah Pak, nggak apa-apa gitu. Saya tipe yang begitu dari dulu. Akhirnya dibeliin sendal, sampai orang tua saya sendiri beliin sendal aja lah gitu. Jadi nggak harus baru menurut saya gitu kan lebaran. Versi saya ya, maksudnya baru itu kan yang penting kan hatinya ya, fitrahnya gitu kan. Kita mensucikan diri kan. Makna Syawal itu artinya meningkat, mudah-mudahan iman kita meningkat gitu kan. Yang penting jiwanya yang baru gitu ya, menyambut hari kemenangan yaitu Lila Idul Fitri ya, atau lebaran. Tapi kalau buat saya pakaian nggak harus ya. Tapi anak saya perempuan, saya pengen memberikan kesan bahwa menyambut lebaran itu nggak sama ya dengan hari biasa. Pas awal Ramadan aja mereka saya ajak tarawih di masjid gitu ya. Sahur berusaha bangunin gitu kan. Sempat beberapa kali bangun gitu kan. Jadi mereka biar ngerasain ya kan. Terus ketika masuk sekolah, Ramadan kan masih masuk sekolah, cuman tilawah doang 2 jam gitu ya. Jam 8 sampai jam 10 ya. Kakaknya TK besar, adiknya TK kecil. Yang 6 tahun dan 5 tahun ya. Itu kan biar bisa cerita ke gurunya. Oh iya, saya puasa taraweh gitu kan, saya sahur gitu, buka puasa sama ayah sama ibu gitu ya. Bahkan sampai lebaran pun kita maknain yang berbeda buat mereka. Nanti pas masuk sekolah kan akhirnya mereka akan cerita gitu kan, beli baju lebaran, beli ini gitu. Biar mereka terasa lah perbedaannya antara bulan-bulan lainnya gitu. Nah, kan anak-anak tadi katanya masih belum puasa nih. Nah, gimana sih Mas Odi sendiri mengajarkan anak-anak tentang ibadah puasa?
Ya, memang sebuah kewajiban bagi seorang parents atau orang tua mengajarkan ibadah puasa kepada anak-anaknya. Tapi anak saya itu yang TK besar ya, yaitu Bahya si kakak itu nomor 1, itu punya sakit perutnya, gastro ya, punya emah akut, bahkan pernah dirawat. Berapa kali malah dirawat, 2 kali dirawat itu ya. Opname 3 hari di rumah sakitnya. Jadi kata dokter nggak usah puasa dulu. Lagi pula belum wajib kan. Tapi temennya yang puasa ada. Itu anak-anak yang TK besar puasa ada, itu bagus juga. Tapi karena anak saya punya mah gitu kan, dokter menyarankan nggak usah dulu pak gitu kan, nggak apa-apa. Terus emang belum wajib juga. Ya mau latihan sih dok gitu. Akhirnya sempat puasa duhur juga, terus puasa lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau adiknya masih TK kecil, malah nggak wajib banget gitu ya, gitu kan. Nanti mungkin SD tahun depan baru kakaknya wajib untuk berpuasa, itu pun dalam rangka latihan kan, belum balik kan, nggak harus wajib ya. Tapi ya seneng banget tentunya orang tua ya, kalau mereka bisa berpuasa full, pahalanya kan buat kita orang tuanya ya. Jadi itulah ya. Tapi memang kesehatan tuh lebih utama gitu ya, gitu kan. Memang ya. Lagi pula mereka belum balik kan, itu aja sih. Nah, pada akhirnya ibadah puasa itu yang saya terapkan itu substansinya. Mereka harus berasa ini bulan suci Ramadan. Oh ada terawih, oh lihat orang tuanya terawih di masjid. Ataupun kadang saya terawih sendiri kalau lagi sibuk ya kan, gitu kan ya. Masih di perjalanan, akhirnya sholat terawih. Ayah ngapain? Mau sholat terawih di kamar gitu kan, nggak apa-apa, ibadah sunnah ya gitu. Itu dia. Jadi substansinya mereka harus terasa. Perbedaannya bulan suci Ramadan sama enggak, perbedaannya lebaran atau enggak, itu sih. Bulan Ramadan tahun ini kan udah nggak COVID nih, Mas. Ya. Kalau di sendiri merasakan apa sih perbedaan dari Ramadan kemarin sama Ramadan tahun ini? Ya bulan Ramadan kali ini alhamdulillah kita udah melewati masa pandemi, mudah-mudahan gak ada lagi ya pandemi buat kita. Dan yang saya rasakan perbedaannya ya lebih ramai di masjid ya, alhamdulillah, istilahnya lebih semarak ya. Dan tentunya saya lihat perkembangan ekonomi masyarakat juga membaik ya, dalam artian salah satunya kita berusaha nyiapin uang buat mudik untuk menghemat di bulan suci Ramadan, salah satunya buat mudik gitu kan ya. Itu jadi hal yang menarik juga, hal yang unik juga gitu ya, untuk mempersiapkan mudik ya. Tahun ini diprediksikan besar-besaran juga mudik karena kurang lebih 2 tahun lah ya, orang banyak yang nggak mudik karena keterbatasan macam-macam lah ya. Kali ini kan tidak ada larangan apapun untuk yang mau mudik, itu sih. Nah, Mas, kalau di sini mudik berarti tahun depan. Ya alhamdulillah saya sama istri dan anak-anak mudik ya. Karena anak juga nanyain terus kapan pulang kampung, kapan mudik gitu ya. Udah rame terus gitu kan, kapan libur, ayah ibu libur kapan gitu kan. Kalau saya sampai di hari ini udah terakhir saya kegiatan. Senin Selasa itu sebenarnya saya udah free gitu kan. Meskipun kalau tentang kerjaan kantor ya ada aja ya gitu kan. Saya juga punya kegiatan atau kantoran ya, meskipun nggak tiap hari saya ngantor ya. Tapi udah free, udah selesai semua kerjaan saya. Terus berikutnya di hari Rabu pagi ya, karena istri juga kantoran. Jadi Rabu pagi itu berangkat ya, berusaha subuh-subuh. Masih belum tahu nih jadi pakai supir tambahan atau enggak, atau saya sendiri nih yang nyetir nih. Tapi pastinya lebih capek banget ya. Kalau nyetir lancar sih oke. Kalau macet kan waduh effortnya luar biasa. Udah gitu saya tipe yang dari kecil ya tidak pernah membatalkan puasa saya gitu kan. Dulu ada kegiatan SMP itu ya. Waktu Aneka IAS itu, waktu itu penjurian salah satunya di bulan suci Ramadan ke Jakarta ya. Saya nggak batalin tuh. Saya lagi SMP tuh, naik kereta waktu itu. Lagi puasa Ramadan, nggak batalin saya gitu kan. Alhamdulillah, sampai sekarang nggak pernah batalin puasa hanya karena perjalanan, karena capek, karena keluar kota. Ya meskipun boleh kan orang membatalkan kalau nggak kuat, kalau keliengan, kalau sakit, kalau pingsan ya boleh gitu. Tapi saya berusaha nggak batalin puasa. Nah tantangannya kalau lapar sama haus mah, insya Allah kita bisa lewatin ya. Ngantuknya itu loh. Kalau nyetir itu kan berjam-jam ya gitu kan. Bahkan dalam keadaan lancarnya 4 jam kita harus berhenti gitu kan. Itu kan salah satu anjuran ya dari Jasa Marga yang tertulis di pinggir jalan tol gitu kan. 4 jam harus berhenti, harus nunggu gitu ya, harus ngopi, harus keluar mobil kena udara luar gitu ya. Bulan puasa tantangannya hanya ngantuk aja, ngantuk berat gitu. Tapi saya kemarin sempet di hari Kamis full banget saya. Pagi saya ngisi jam 8 jadi juri dai cilik di Wali Kota Jakarta Selatan. Dari jam 8 sampai jam 11.30. Terus saya ngisi kajian duhur di sebuah kantor di Mampang. Jadi dari Prapanca Blok M ke Mampang. Pinjam motor saya, naik motor sama asisten saya. Ruat, habis itu ngisi duhur selesai jam 1, balik lagi ke Wali Kota saya nge-MC. Sorenya saya ngisi di Bekasi, Kota Harapan Indah, ngisi sekolah Sanlat.
Nyampe rumah jam 9 malam ya. Saya nyetir sendiri, nggak istirahat sama sekali, nggak ada jedanya tidur ya. Karena nyetir sendiri ya, sama asisten nggak bisa nyetir. Jadi kuat sih ya kemarin alhamdulillah sih. Tapi untuk mudik ini ya mudah-mudahan, masih belum tahu saya pakai supir tambahan atau enggak. Karena sulit juga nyari supir tambahan, rata-rata pengen lebaran masing-masing kan. Jadi ya lihat nanti lah, mudah-mudahan dapat yang terbaik dan mohon doanya mudah-mudahan selamat lah sampai tujuan sehat. Saya boleh ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa sama hari raya. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya tasakuran kecil-kecilan di rumah ya. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya, berkah buat yang nonton juga ya. Dan terima kasih atas support dan doanya selama ini. Saya mengucapkan mudah-mudahan ya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ya, kali ini 1444 Hijriah diterima oleh Allah, diampuni dosa kita apalagi di 10 hari terakhir ini ya. Dan mudah-mudahan ya kita dalam rangka menuju hari kemenangan Idul Fitri ya, kita kembali ke jiwa yang lebih tenang, jiwa yang lebih suci, karena makna Syawal adalah meningkat. Harapannya ketika kita melakukan ibadah suci di bulan suci Ramadan, puasa ya 30 hari penuh bagi yang laki-laki, itu harapannya ada peningkatan iman ya. Mudah-mudahan di bulan Syawal dan selanjutnya itu kita menjadi hamba yang lebih tumaknina dalam beribadah, lebih taat, lebih takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan ini saya dan keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita benar-benar terlahir ya menjadi hamba yang fitri kembali, hamba yang suci, dan juga kita dikaruniai oleh Allah segala macam keselamatan dan juga tambahan rezeki yang halal dan barokah serta luas. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.